Salam Guru Penggerak. Saya Eva Regina Sirait, calon guru penggerak Angkatan 5, akan menjelaskan tugas modul 1.3a.6, demonstrasi kontekstual tentang menerapkan inquiry apresiatif. Fasilitator saya, Ibu Laurentina H. Bungaros. Pengajar praktik, Bapak Denny Hutagalung. Tujuan modul 1.3 ini adalah 1. Menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, menyusun baja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud inquiry apresiasi. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagja. Bagja merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Strategi yang saya ambil adalah pengenalan kekuatan dan potensi murid, yaitu adapun tujuan utama dalam rekomendasi perubahan ini adalah mewujudkan salah satu elemen profil pelajar Pancasila, yaitu kemampuan bernalar kritis khususnya pada anak SD kelas 6 di Sekolah Lentera Harapan Medan. Tahapan baja yang pertama, B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, J. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, A. Atur eksekusi. Nah, saya akan memulai dengan tahapan yang pertama, yaitu B. Buat pertanyaan utama, atau disebut dengan define. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa kelas 6 SD di Sekolah Lentera Harapan Medan di kelas. 2. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang memacu kemampuan bernalar kritis pada siswa. 3. Apa hal baik yang diperoleh dari penerapan pembelajaran bernalar kritis. Tindakan yang akan saya lakukan: menyebarkan angket pada siswa, survei dan wawancara pada rekan sejawat untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan potensi siswa dalam berpendapat dan menjawab soal uraian. Kedua, merancang RPP dan media pembelajaran yang terintegrasi pada kemampuan bernalar kritis. 3. Mengumpulkan portfolio siswa seperti brain map, poster, video, mind mapping, dan lain-lain. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Kedua, siapa saja yang berperan dalam menerapkan kemampuan bernalar kritis? Yang ketiga, kekuatan atau keahlian apa yang diperlukan untuk mendukung kemampuan bernalar kritis pada murid? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang melatih kemampuan seperti problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, dan lain-lain. Kedua, membuat media ajar, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid. 3. Menyajikan media pembelajaran yang menarik murid untuk mau berpendapat seperti mencari artikel, video informasi terkait materi yang diajarkan, membaca data atau numerasi, dan lain-lain. G. Gali mimpi.
Pertanyaannya, bagaimana perasaan guru melihat muridnya aktif berpendapat dalam proses pembelajaran di kelas? Apa yang dirasakan murid ketika mampu menyampaikan pemikirannya di depan kelas? Yang ketiga, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Tindakan yang akan saya ambilkan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menarik agar murid mau mengeluarkan ide atau pemikirannya pada sesi tanya jawab. Juga mendorong murid agar percaya diri berbicara di depan kelas atau menghasilkan karya dari pemikiran mereka sendiri. Nah, yang terakhir, mengimbaskan pengalaman di kelas kepada rekan guru agar dapat dilakukan di pelajaran mereka di kelas. Tahapan yang berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang tepat untuk memulai pembiasaan bernalar kritis pada murid? 2. Apa saja tolok ukur indikator keberhasilan penerapan bernalar kritis di kelas? 3. Bagaimana caranya agar bernalar kritis menjadi pembiasaan yang berkelanjutan? Tindakan yang sudah saya lakukan dan yang akan lakukan yaitu melakukan metode pembelajaran yang mendukung murid untuk berdiskusi dan menyajikan hasil pemikirannya, yaitu pembelajaran berbasis feedback dan Hodge. 2. Membuat catatan refleksi atas pencapaian target pembelajaran harian di kelas. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis hasil tugas anak. Yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua guru-guru yang mengajar di kelas. Terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam proses peningkatan kemampuan bernalar kritis? 2. Bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan bernalar kritis di sekolah? 3. Siapa yang akan membantu mengamati dan mengkomunikasikan pencapaian ini? Nah, tindakannya melibatkan seluruh peserta didik di kelas dan rekan guru yang mengampu semua mata pelajaran di kelas. 2. Membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Ketiga, mengajak guru semua mapel untuk berdiskusi, membahas pencapaian dan target pembelajaran berikutnya. Nah, berikut adalah pemetaan kekuatan berdasarkan rencana perubahan. 1. Murid. Murid akan memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi serta mampu menjawab soal analisa yang diberikan guru. Pada guru, mampu membuat media pembelajaran berbasis feedback, model-model pembelajaran yang inovatif, dan semangat mengikuti seminar dan webinar yang ada. Untuk sekolah, yaitu menyelidiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. Manfaat memiliki kemampuan bernalar kritis pada murid, yaitu mampu menumbuhkan percaya diri, melatih kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir, lebih peka pada setiap kejadian atau fenomena di masyarakat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas. Kegiatan-kegiatan ini mampu mendapatkan yang 3 hal yang sudah saya sampaikan di atas. Ini adalah kegiatan-kegiatan lainnya di kelas. Murid-murid semakin mampu berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan juga bernalar kritis. Demikian pemaparan saya dengan tugas modul ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.